Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi tentang trigonometrinya, yaitu ke definisi trigonometri dan perbandingan trigonometrinya. Kita masuk ke apa itu trigonometri? Sambil kalian buka catatan yang kemarin ya. Jadi trigonometri itu merupakan nilai perbandingan. Perbandingan di sini dikaitkan dengan sudut. Nah, jadi misalkan sudutnya itu adalah, ini dibaca alfa. Nanti kalau misalkan ada seperti ini alfa, beta, theta, dan gamma. Ini hanya penamaan sudut aja. Nanti biasanya kita pakai ini. Bisa juga disebut dengan sudut A, sudut B, sudut C, seperti itu. Oke. Nah, di sini misalkan sudutnya alfa, maka perbandingan trigonometri untuk sudut tersebut adalah nanti kita sebut ada namanya sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa. Namanya mungkin agak sedikit kurang familiar ya, karena masih baru buat kalian. Oke, dan ada kotangen alfa, ada sekan alfa, dan ada kosekan alfa. Biasanya ini kita tulis dengan sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan kotan atau kotg biasanya penulisannya tangan, sekan alfa, dan kosek alfa. Tapi tetap dibacanya sin alfa atau sinus alfa, cos atau kosinus alfa, tangen atau kotangen, tan atau kotangen alfa, kotangen kotg ini atau kotangen, sek dengan sekan, kosek dengan kosekan. Nah, kita masuk ke perbandingan pada segitiga siku-sikunya. Kan di sini ada segitiga siku-siku. Siku-siku nih, artinya segitiga siku-siku. Dia siku-siku kita kasih nama di sini adalah sudutnya alfa. Ya. Ini A, kita kasih nama misalkan ini A, ini B, ini C. Nah, sisi di hadapan sudut A kita sebut dengan A kecil. Di hadapan sudut B, B kecil, dan di hadapan sudut C adalah C kecil. Nah, maka perbandingannya itu apa aja? Jadi sin alfa itu adalah sisi. Kita patokannya itu di alfanya ini ya. Jadi lihatnya alfanya itu ada di mana, sudutnya itu ada di mana. Yang ditanya sudut A atau sudut B. Kalau C kan siku-sikunya. Jadi ditanya kalau misalkan dari sudut A berarti kita patokannya di A. Kalau misalkan sudut B kita patokannya di B. Berarti sisi depannya yang mana, sisi samping yang mana, sisi miring yang mana. Nah, kita karena alfanya di sini kita patokannya dengan sudut A atau alfa di sini, maka yang disebut dengan sisi depan adalah di depan sudutnya, di hadapan sudut depannya. Ini adalah sisi depan. Ini sudutnya kan di sini, berarti ini adalah sisi samping. Dan yang pasti ini adalah sisi miring. Jadi sisi miring itu bukan cuma dilihat mana yang miring. Jadi sisi miring, kemarin sudah saya tulis di note, adalah sisi di hadapan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang. Ya. Jadi kita lihatnya adalah patokannya siku-sikunya. Tanda siku-sikunya ada di mana? Di sini.
berarti di hadapannya adalah di depannya, itu merupakan sisi miring. Jadi bukan cuma dilihat gambar yang miring, karena gambar segitiganya itu nggak selalu seperti ini, bisa aja diputar-putar posisinya. Jadi patokannya adalah sisi miring adalah sisi di hadapan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang. Oke, jadi alfanya di sini ya, berarti ini sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, sin alfa itu merupakan sisi depan. Perbandingannya adalah, tadi trigonometri kan perbandingan. Nah, sin alfa itu adalah sisi depan per sisi miring. Atau bisa ditulis sisi depannya di sini adalah A per sisi miringnya adalah C. Jadi patokan kalian ini aja, depan miring. Ya. Cos, karena nanti bisa aja hurufnya kan diganti, nggak A per C. Bisa aja di sini hurufnya KLM, PQR, dan lain sebagainya. Nah, cos itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sedangkan tangen itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Oke. Nah, ini aja. Jadi sin itu sisi depan per sisi miring. Nah, gimana ngapalinnya? Nanti ada banyak nih, ada masih kosekan, sekan, dan kotangan. Kalau saya ngapalinnya gini. Demi, depan miring, sami, samping miring, dan desa, depan samping. Jadi ngapalinnya adalah sin demi, kos sami, tangan desa. Sin demi, kos sami, tangan desa. Sin demi, kos sami, tangan desa. Diulang-ulang kayak gitu nanti pasti hafal ya, kalau niat kalian ngapalinnya ya. Jadi ini harus dihafal karena ini dasar dari trigonometri. Kalau kalian gak hafal sin, kos, tangannya ini aja, itu nggak akan bisa nanti melanjutkan bab tentang trigonometri ini. Oke, jadi dihafalkan ya. Nah, sin alfa depan per miring, demi. Cos alfa samping miring, sami. Tangan depan samping desa. Ya. Nah, tadi kan masih ada 3 lagi nih sudutnya. Jadi itu merupakan kebalikan dari sin cos tangan ini. Kebalikannya sin adalah kosekan. Jadi kebalikannya sin adalah kosekan. Kebalikannya cos adalah sekan. Kebalikannya tangan adalah kotangan. Jadi kalian ngapalinnya gini. Sin demi, kos sami, tangan desa. Kebalikannya sin adalah kosekan. Berarti sisi miring dibalik mide. Sisi miring per sisi depan. Kebalikannya kos adalah sekan. Kalau kosnya sami berarti dia sisi miring per sisi samping. Kotangan kebalikannya tangan. Kalau tangannya desa berarti dia sisi samping per sisi depan. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian harus hafal. Sin demi, kos sami, tangan desa. Kebalikannya sin adalah kosekan, kebalikannya kos adalah sekan, kebalikannya tangan adalah kotangan. Oke, misalkan saya berikan gambar di sini seperti ini. Tuh. Siku-sikunya di sini. Saya kasih nama K, L, M. Misalkan di sini 10, di sini 5, sini 4, di sini 3. Nah, tentukan sin, kos, tangan, dan lain sebagainya. Sudutnya adalah di sini. Berarti gimana caranya? Nah, patokannya ini ya, siku-sikunya. Berarti sisi miringnya adalah 5. Berarti sisi miringnya 5. Sudutnya kan di sini. Berarti yang disebut dengan sisi depan adalah di hadapannya, depannya. Berarti depannya adalah 4 dan sampingnya adalah 3.
Jadi kalau kalian menentukan sisi miring depan sampingnya saja sudah salah, maka jawabannya juga akan salah. Ya, jadi sudutnya di sini. Maka sisi depannya 4, sisi sampingnya 3, dan sisi miringnya 5. Tinggal kita masukin ke rumusnya. Sin itu demi depan miring. Berarti depannya 4, miringnya 5. Dah, berarti sinnya adalah 4/5. Cos sami, samping miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Tangan desa, depan samping. Depannya 4, sampingnya 3. Udah. Kebalikannya sin apa? Kosekan. Berarti kalau dia 4/5, maka 5/4. Kebalikannya cos apa? Sekan. Berarti 5/3. Kebalikannya tangan, kotangan. Berarti 3/4. Selesai. Itu hanya menentukan perbandingannya jika sisi-sisinya sudah diketahui. Nah, nanti kita masuk ke apabila sisinya belum diketahui. Oke, sampai sini jelas. Kalian ingat sin demi, cos sami, tangan desa, dan perbandingannya. Kebalikannya sin kosekan, kosekan, tangan kotangan. Oke? Oke. Kita lanjut lagi. Ada yang masih ingat nggak tentang teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Ada yang masih ingat nggak ya? Segitiga ABC misalkan, siku-siku di B. Ya, teorema Pythagoras. Jadi kita mencari sisi pada segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras. Ya, sisi miring, sisi yang terpanjang. Jadi rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Kalau yang ditanya BC kuadrat, berarti AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Kalau yang ditanya AC kuadrat, berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kalian jangan menghafalkan huruf A, B, C-nya ini. Karena bisa aja segitiganya nanti KLM, PQR, dan lain sebagainya. Jadi, patokannya adalah seperti ini aja. Segitiga siku-siku terdiri dari 3 sisi kan. Ada sisi tegak, ini namanya sisi tegak. Dan ada sisi miring. Ingat, sisi miring tadi sisi di hadapan sudut siku-siku. Sisi tegak dan sisi miring. Jadi kalau yang ditanya adalah sisi tegak, rumusnya adalah, misalkan ditanya AB, berarti miringnya dulu. AC dikurang sisi tegak lainnya. Kalau ditanya BC, berarti AC dikurang AB. Karena sisi miring merupakan sisi yang paling panjang tadi. Nah, kalau yang ditanya sisi miring, maka rumusnya adalah ditambah tegak tambah tegak. Jadi kalau ditanya sisi tegak, rumusnya miring kurang tegaknya. Tapi kalau ditanya sisi miring, tegak tambah tegak. Oke. Nah, misalkan di sini sisi miringnya 10, sisi BC-nya 6. Nah, yang ditanya adalah sisi AB. AB itu sisi tegak atau sisi miring? AB sisi tegak. Berarti kalau nyari AB kuadrat sama dengan sisi miringnya dulu, AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Ya, karena ditanya sisi tegak, maka rumusnya adalah sisi miring dikurang tegak. AC-nya 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100 dikurang 6 kuadrat 36. Kuadrat ingat ya. 10 kuadrat berarti 10 kali 10. 6 kuadrat 6 kali 6. Nah, 100 kurang 36 adalah 64. Belum selesai, di sini ada kuadratnya, ingat. Berarti AB sama dengan akar, kuadrat itu berubah jadi akar 64. Akar 64 berapa? 8. Ayo dihafal ya, bentuk 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya sampai 20 kuadrat tuh harus di luar kepala. Kenapa? Karena 48, karena 8 kali 8 adalah 64. Dibuka lagi catatannya. Nah, ketemu deh, berarti di sini 8. Misalkan kita balik nih, tadi yang belum diketahui di sini.
Misalkan AB-nya 8, BC-nya 6. Yang ditanya adalah AC. AC adalah sisi miring, berarti rumusnya kalau miring ditambah. Berarti AC adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, karena sisi miring paling panjang. Masukin deh angkanya. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat 8 kali 8 64. 6 kuadrat 6 kali 6 36. Dijumlahkan 100. Ingat, masih ada kuadratnya di sini, berarti AC akar 100. Akar 100 berapa ya? Berapa kali berapa yang sama hasilnya 100? 10. Maka di sini adalah 10. Benar nggak tadi di situ 10? Iya. Jadi seperti itu caranya ya. Jangan dihafalkan rumusnya AB, AC, BC-nya. Tapi diingat aja kalau ditanya tegak nih, berarti miring kurang tegak. Ya, tapi kalau ditanya miring, berarti tegak tambah tegak. Itu namanya teorema Pitagoras. Kita masuk ke contoh soal yang saya kasih kemarin. Ada 3 nomor kalau nggak salah. Oke, kita bahas. Nomor 1, pada segitiga PQR di bawah ada segitiga PQR nih. Gambarnya kayak gini. PQR. Ini P, ini Q, ini R. Sudutnya di sini. Yang ditanya adalah cos beta. Sudutnya di sini. Nah, kita lihat, ingat lagi tadi yang kita hafalkan, sin demi, cos sami, tangan desa. Cos adalah sami, sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya mana? Sudutnya di sini, berarti sampingnya adalah R per miringnya P. Maka cos B-nya adalah R per P. Sudah. Nomor 2, pada segitiga KLM di bawah, nilai dari sin alfa ditambah cos beta sama dengan, nah di sini ada 2 sudutnya nih, ada sin alfa dan beta. Gambar segitiganya seperti ini. Ini K, L, M, siku-siku di M. Ini sudutnya alfa, ini beta. Ini 6, 8, dan 10. Oke, yang ditanya adalah sin alfa ditambah cos beta. Berarti kita cari sin alfanya. Sin alfa, ingat, sin demi, sisi depan per sisi miring. Ya. Ini alfa, berarti kita lihatnya dari sudut alfa. Ini alfa. Depannya berarti 8. Miringnya yang mana yang miring ya? Garisnya miring semua. Lihat, yang miring tadi apa? Sisi miring di hadapan siku-siku. Siku-sikunya ini berarti miringnya adalah 10, yaitu sisi terpanjang. Udah, ini sinnya. Nah, sekarang cosnya. Cos beta. Cos sami, samping miring. Beta, berarti bacanya dari sudut beta, dari si beta nih ya. Itu yang saya bilang tadi. Jadi tergantung sudutnya. Di sini alfa kita lihatnya dari alfa, depannya alfa, sampingnya alfa, miringnya. Nah, beta berarti kita lihatnya dari beta, depannya beta, sampingnya beta, dan miringnya. Sami berarti sampingnya mana? 8. Miringnya 10 yang terpanjang. Maka sin alfa ditambahkan dengan cos beta adalah sinnya 8 per 10 ditambah cosnya juga 8 per 10. 8 tambah 8, 16 per 10. Ingat ya, penjumlahan, pengurangan, penyebutnya harus sama. Maka hasilnya 16 per 10. Sudah? Udah kan? Oke, kita lanjut lagi. Nomor berapa kemarin ya? Nomor 3. Nomor 3, ada jika cos alfa sama dengan 12 per 13. Nah, ini dalam bentuk angka nih, angkanya dengan alfanya lancip.
Maka sin alfa adalah, nah ini yang diketahui adalah cosnya. Nggak ada gambarnya nih. Terus gimana? Kita gambar sendiri. Gambar sendiri. Bebas. Yang penting segitiga siku-siku. Bebas kita kasih nama misalkan ABC. Biar gampang nanti hitungnya. Nah, sudutnya taruhnya di sini aja. Ya. Cos alfa. Cos itu kan sami ya. Cos itu sami. Samping miring. Berarti sampingnya 12. Miringnya 13. Nah, tinggal yang ditanya ini AB, berarti belum tahu. Kita cari pakai apa tadi? Teorema Pitagoras. Nah, AB merupakan sisi tegak, maka rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan, langsung saja angkanya. Tegak berarti miring 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 kali 13 169. 12 kali 12 144. 169 dikurang 144 25. Berarti AB akar 25. Akar 25 berapa? 5. Maka di sini adalah 5. Udah deh, yang ditanya sin. Sin itu demi sisi depan per sisi miring. Lihat depannya 5, miringnya 13. Selesai. Mudah kan? Satu lagi, nomor 4. Misalkan ada sin A sama dengan 2/3 dengan A lancip. Lancip itu artinya di kuadran 1, jadi di sini nggak bermain sudut. Maka tan A adalah, nah sama nih yang diketahui sin, kita gambar sendiri. A, B, C. Sudutnya kita kasih di sini. Sin itu demi depan miring. Berarti depannya 2 dan miringnya 3. Yang ditanya adalah ini, BC. Ya. Jadi angka itu nanti dalam Pitagoras ini nggak selalu ada hasilnya. Bisa aja nanti hasilnya itu tidak bulat. Bisa aja dalam bentuk akar. Nah, nggak salah kalau memang dia tidak ada akarnya. Misalkan hasilnya 5 nih, akar 5. Akar 5 ada nggak berapa kali berapa yang hasilnya 5? Nggak ada kan? Nah, biarkan saja hasilnya bentuk akar 5. Nah, di sini BC. BC merupakan sisi tegak. Ya, berarti rumusnya BC kuadrat sama dengan miringnya dulu. Pokoknya kalau miringnya diketahui, ini miringnya dulu. 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 3 kuadrat, 3 kali 3 9. 2 kali 2, 4. 9 kurang 4, 5. Maka BC, ingat ya, belum selesai, ada kuadratnya. Akar dari 5. Nah, yang saya bilang tadi, ada nggak akar 5? Nggak ada kan? Biarkan saja bentuknya akar 5. Berarti di sini akar 5. Yang ditanya adalah tangen. Tan alfa. Sin demi, kosami, tangen desa. Desa. Nanti kalau udah ngerjain soal nggak perlu ditulis kayak gini desa gitu. Ini untuk mudahin kalian belajar aja. Langsung angkanya ya. Tangen berapa? Tan alfa. Tan A berarti depannya 2, sampingnya akar 5. Nah, ini namanya merasionalkan bentuk akar. Jadi kalau di bawahnya nanti ada bentuk akar seperti ini, harus dirasionalkan. Rasionalkan akar gimana? Dikalikan dengan sejenisnya. Bawahnya akar 5, berarti kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Maka perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali akar 5, 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 adalah akar 25. Atau langsung aja. Jadi kalau akarnya sama, angkanya, akarnya hilang, langsung tinggal angkanya aja. 5. Akar 10 kali akar 10, 10. Akar 7 kali akar 7, 7. Oke, atau bisa ditulis 2/5 akar 5. Itu adalah tan A-nya. Maka tan A-nya adalah 2/5 akar 5. Ya, jadi kalau hasilnya akar biarkan saja. Nah, nanti kalau di bawahnya ada akar, maka harus dirasionalkan, dikalikan dengan yang samanya. Itu hasilnya. Oke, ini adalah pembahasan tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-sikunya. Besok kita lanjut lagi yang di koordinat kartesiusnya, merubah ke koordinat kutub dan koordinat kartesius. Ini dulu, semoga bisa dipahami ya penjelasannya.
Semoga bisa dipahami penjelasannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.